Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Fitri Syafnur dari jurusan Teknik Informatika kelas A tahun angkatan 2020 Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah pada hari ini saya masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk membagikan rangkuman materi tentang sistem digital kepada teman-teman semuanya. Saya harap teman-teman di rumah juga sehat selalu dan selalu diberkahi oleh Allah. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan seperti biasa, yaitu membaca basmalah agar ilmu kita bermanfaat dan diberkahi oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu ada 4 materi. Yang pertama adalah plexer, kemudian ada rangkaian sekuensial, memori, dan ALU. Oke, mari kita mulai yang pertama. Nah, rangkaian plexer itu terdiri dari 2, yaitu multiplexer dan demultiplexer. Nah, multiplexer ini merupakan rangkaian logika di mana ia akan menerima beberapa data input digital yang kemudian akan diseleksi oleh selector line, dan dia akan mengeluarkan satu output, hanya mengeluarkan satu output, dan dia akan memilih dari si selector line itu akan memilih satu input untuk dijadikan output nantinya. Nah, ini di sebelah kanan saya merupakan diagram dari multiplexer. Dan di sebelah kiri itu ada rangkaian dari multiplexernya. Nah, untuk multiplexer sendiri itu dia selector line-nya itu hanya boleh maksimal 2 dan minimal 1 ya, karena nggak boleh sampai nggak ada selector line-nya, karena itu merupakan ciri dari si plexer tadi. Nah, di sini ada 4 input yang diberikan, kemudian ada 2 selector line, dan dia mengeluarkan satu output yaitu X. Nah, ini merupakan tabel kebenarannya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada demultiplexer. Nah, demultiplexer ini kebalikan dari si multiplexer tadi. Nah, pada demultiplexer ini dia hanya menerima satu input, tetapi dia akan mengeluarkan banyak output. Nah, untuk selector line-nya itu sama seperti multiplexer, dia cuma maksimal 2 dan minimal 1. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada diagramnya dan di sebelah kanan ada rangkaiannya, di mana ada satu input dan kemudian selector line-nya mengolahnya, menyeleksinya, dan menjadikannya, mengeluarkannya menjadi 4 output. Nah, bisa teman-teman lihat ya pada rangkaiannya, dan di bawahnya ada tabel kebenarannya. Oke, selanjutnya ada rangkaian sekuensial. Nah, rangkaian sekuensial ini ada 3. Yang pertama flip-flop, yang kedua counter, dan ketiga register. Oke, yang pertama itu flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki 2 kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Nah, 2 kondisi stabil itu yang seperti apa? Flip itu bisa kita ibaratkan dengan on dan flop itu off. Jadi flip-flop yaitu hidup dan mati begitu. On off. Kemudian flip-flop mempunyai 2 output yang salah satu outputnya merupakan complement output yang lain. Nah, selanjutnya ada counter. Counter adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk yang dinyatakan bilangan biner. Nah, kalau berhubungan dengan pulsa dan kata counter ini jadinya ingat counter HP ya kan? Mungkin bisa jadi counter HP itu asal katanya dari sini kali ya. Bisa jadi, siapa yang tahu ya kan? Kemudian counter ini biasa juga disebut sebagai pencacah. Nah, pencacah merupakan gabungan antara rangkaian kombinasional dan flip-flop. Kemudian yang ketiga ada register, yang mana merupakan kumpulan elemen-elemen memori yang bekerja sama sebagai satu unit.
register dapat dibentuk dari rangkaian logika sekuensial yang dibentuk dari flip-flop. Nah, register ini dia nanti akan bekerja bersama ALU kalau nggak salah, itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, rangkaian sekuensial ini ciri utamanya yaitu adalah dia memberikan feedback, yaitu umpan balik, di mana bisa kita lihat ya antara counter dan register itu dia berhubungan sama si flip-flop, di mana berarti dia merupakan rangkaian yang memberikan feedback yaitu umpan balik. Nah, begitu tentang rangkaian sekuensial. Oke, kita lanjut. Nah, ini memori. Memori ini adalah materi yang paling saya suka karena di sini saya ada RAM yang bakalan saya tunjukin sama teman-teman semua nantinya. Oke, mari kita bahas dulu ya. Yang pertama itu ada RAM, Random Access Memory. Nah, poin pertama, penyimpanan sementara. Nah, maksudnya apa? RAM ini dia tidak menyatu dengan catu daya ya kan. Jadi kalau misalnya komputernya mati, dia datanya akan hilang, begitu. Yang kedua ada volatile, yang berarti mudah menguap. Nah, maksudnya di sini apa? Datanya itu bisa dihapus, bisa kita ubah, kita tulis ulang kembali, kita edit atau kita pindahkan. Nah, itu maksud dari volatile. Dan kemudian yang ketiga digunakan dalam operasi normal. Apa itu operasi normal? Misalnya kita membuka PowerPoint, nah filenya itu kita simpan dalam RAM. Nah, misalnya Microsoft Word, atau kita membuka aplikasi lainnya di HP misalnya. Nah, itu juga merupakan kerja dari si RAM. Nah, kemudian yang keempat ada menulis data lebih cepat. Karena kerja RAM ini nggak berat ya, dia cuma buka aplikasi, melakukan penyimpanan begitu ya. Jadi dia bisa melakukan kinerjanya lebih cepat. Kemudian ada yang namanya ROM, yaitu read only memory. Nah, dari namanya aja kita bisa tahu ya kalau dia itu cuma bisa membaca karena read only memory. Nah, penyimpanan ROM ini dia bersifat permanen. Kenapa? Nanti akan kita bahas. Nah, kemudian dia adalah non-volatile. Nah, maksudnya apa? Dia itu datanya nggak bisa dihapus, nggak bisa diubah, dia tetap begitu aja terus. Karena RAM ini merupakan penyimpanan internal, jadi nggak bisa kita ganggu-gugat guys. Nggak kayak si RAM itu. Kalau RAM itu kita bisa ubah-ubah, kita bisa buka, atau gimana lah, terserah kita gitu ya kan. Nah, kemudian ada yang ketiga, yaitu digunakan untuk proses startup komputer. Nah, maksudnya apa startup ini? Nah, ROM ini dia digunakan untuk menyimpan BIOS ya. BIOS itu adalah operating system dari suatu komputer. Contohnya apa? Yaitu Windows. Nah, kan kerjanya berat ya, makanya karena kerjanya berat itu, maka ROM itu dia menulis datanya lebih lambat daripada si RAM. Nah, itu dia tadi tentang RAM dan ROM. Nah, untuk jenis-jenis RAM dan ROM ini itu ada banyak. Sekarang coba kita lihat. Karena banyak banget, jadi saya nggak munculkan di slide. Kita explore aja di Google. Nah, ini sudah saya sediakan. Di sini ada 10 jenis RAM. Wah, banyak banget ya kan, 10. Nah, itu ada DRAM, SDRAM, gak usah lah kita bahas semuanya ya, cukup untuk diketahui aja. Nanti teman-teman bisa explore juga nanti kan. Oke, untuk selanjutnya ada jenis ROM, yaitu ini, udah saya cari juga. Ini ada 5 jenis memori ROM. Nah, ini teman-teman bisa lihat dan bisa teman-teman explore nantinya ya. Oke, itu tadi untuk jenis-jenis RAM dan ROM. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, selanjutnya teman-teman pasti sering dengar ya tentang pertanyaan ini, apakah kapasitas RAM mempengaruhi kinerja device? Nah, misalnya nih kalau kita mau beli HP itu biasanya sering ya kan, ada orang-orang ngomong gitu kan, kalau mau beli HP cari RAM-nya yang besar biar cepat kerja HP-nya, biar nggak lelet, biar nggak lemot segala macam ya kan.
Begitu juga dengan saat kita membeli laptop misalnya ya kan, pasti orang-orang bilang cari RAM-nya yang besar gitu ya kan. Nah sebenarnya ngaruh nggak sih kapasitas RAM ini dalam kinerja sebuah device? Nah ini menurut pengalaman saya. Nah RAM yang di sini merupakan RAM yang saya gunakan saat ini. Nah di paling kanan ini ada RAM dari G-Skill. Nah, dimana ini nih semuanya itu RAM gaming ya, buat gaming. Dan kebetulan abang saya itu merupakan orang yang merakit PC gaming. Jadi ya beginilah. Jadinya saya tahu tentang RAM. Nah, di sini saya ada juga punya beberapa RAM yang saya pengen tunjukin. Nah, ini merupakan RAM yaitu jenis DD-RAM. Nah, kalau pada umumnya kalau kita beli komputer itu pasti RAM-nya itu seperti ini nih. Nah, kayak gini nih pada umumnya. Oke, sorry terbalik. Nah, ini ada DD-RAM 2 dan ada DD-RAM 3. Nah, yang ini DD-RAM 3 yaitu 2 GB dan ini DD-RAM 2 cuma 1 GB. Nah, kinerjanya mana yang lebih bagus? Lebih bagus yang 2 GB dong, karena semakin tinggi tingkatan DD-RAM-nya, maka kinerjanya semakin bagus karena dia selalu diperbaharui ya kan. Begitu. Nah, selanjutnya untuk yang PC rakitan itu kita bisa milih RAM-nya, ada banyak banget ya, seperti yang saya gunakan ini. Nah, ini yang saya gunakan untuk komputer yang di belakang saya ini. Nah, komputer yang di belakang saya ini dia menggunakan prosesor Intel Core i3. Nah, sementara sekarang Intel sudah mengeluarkan Core i yang ke-9 ya kan. Nah, berarti prosesor saya itu sudah ketinggalan ya kan. Tetapi kami memasang ini RAM dengan kapasitas yaitu 16 GB. Nah, dengan prosesor yang tergolong lama itu, keluaran lama itu, komputer itu bisa berjalan dengan cepat dan bisa buat gaming pun juga cepat banget ya kan. Saya udah pernah nyoba gaming di komputer ini dan mantap lah pokoknya gitu ya kan. Nggak pernah nge-freeze, nggak pernah nge-lag gitu ya kan. Pokoknya asik lah. Nah, kemudian komputer yang saya gunakan saat ini untuk merekam ini itu menggunakan RAM dari Team Group, yaitu yang tipe Elite-nya. Nah, ini yang bagian atas ini adalah foto dari RAM yang menempel pada motherboard dari CPU yang saat ini ya. Nah, itu yang di bagian bawah ini adalah foto yang saya ambil dari Google biar kelihatan lebih jelas. Nah, untuk komputer ini RAM-nya itu dipakai 8 GB. Lalu untuk prosesornya coba kita cek dulu di control panel sistem. Nah, ini menggunakan Intel Pentium. Nah, dengan prosesor dan RAM yang segini, dia itu bisa bekerja dengan cepat juga. Tapi saya nggak pernah nyoba gaming ya di komputer ini. Tapi untuk multitasking ini tuh enak banget karena dia nggak pernah nge-freeze, nggak pernah lelet, nggak pernah lemot. Pokoknya asik lah gitu ya kan. Nah, selanjutnya ada nih. Nah, ini adalah baru tadi malam dirakit oleh abang saya, yaitu menggunakan RAM T-Force yang tipe Delta. Nah, ini nih rakitannya. Bisa teman-teman lihat, ini dia CPU-nya yang baru aja dirakit. Nah, dari Google saya cari foto ini yang lebih bagus. Nah, kalau malam hari itu tuh bagus banget ya kalau dihidupin di waktu gelap, karena dia tuh bercahaya guys. Aduh, cantik banget lah pokoknya. Dia itu ada pelangi-pelangi gitu. Nah, pokoknya estetik. Wes. Nah, dari semua itu bisa disimpulkan ya, kalau yang mempengaruhi kinerja device itu nggak cuma si RAM-nya, tapi juga
prosesornya, dan kemudian apalagi yaitu jaringan internet. Nah, ini yang paling penting. Ya percuma kan kita punya RAM bagus, terus prosesornya udah mantap gitu ya kan. Tapi jaringan internet kita tuh lelet, ya udah sama aja gitu ya kan. Nggak ada gunanya, apalagi buat gaming ya kan. Nanti waktu main dia tuh nge-freeze atau patah-patah atau nge-lag gitu ya kan. Nah, menurut saya sih itu ya yang mempengaruhi. Tetapi selain itu RAM ini juga mempengaruhi menurut saya karena misalnya nih kita lagi main HP gitu ya kan, ternyata memori kita penuh. Nah, pasti ada pemberitahuan yang menyuruh kita untuk menghapus beberapa data agar kinerja HP kita lebih cepat. Nah, itu menurut saya sih karena RAM ini dia bertanggung jawab untuk kecepatan akses ya kan, seperti namanya tadi random access memory. Nah, itu tadi. Jadi menurut saya ya iya gitu, kapasitas RAM ini mempengaruhi kinerja dari sebuah device. Tapi nggak cuma itu, kita bisa yang seperti saya bilang tadi ada 3 komponen menurut saya yang utama, yaitu ada prosesor dan juga jaringan internet ya kan. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa membeli RAM yang gede, yang bagus gitu kan, apalagi RAM gaming itu mahal ya kan. Nah, teman-teman mungkin bisa dengan membaguskan jaringan, koneksi jaringannya, atau mungkin membeli prosesor yang lebih bagus, misalnya begitu. Oke, itu tadi tentang RAM. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada ALU, yaitu Arithmetic Logical Unit. Oke, dari namanya kita artikan ya apa itu ALU. Unit, yaitu artinya unit logika aritmatika. Nah, jadi ALU ini merupakan bagian dari sebuah CPU. Nah, ini nih, saya juga ada contohnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya kan dari gambar yang di bawah ini. Nah, yang saya pegang itu, nah sama persis ya kan, seperti yang pada gambar. Ini merupakan CPU atau prosesor dari AMD Athlon 2. Nah, perlu teman-teman ketahui, sirkuit untuk menempelkan prosesor ini itu nggak bisa sembarang sirkuit, karena sirkuitnya itu mempunyai sirkuitnya ini nggak bisa sembarangan gitu. Dia punya tipe generasi tertentu yang bisa dipasangkan di sirkuitnya itu, begitu. Nah, itu tuh biasanya tergantung sama produsen dari prosesornya ya, yaitu kalau nggak Intel ya AMD ya kan. Oke, sekarang kita lihat. ALU itu terdiri dari register untuk menyimpan informasi. Nah, register udah kita bahas ya sebelumnya pada rangkaian sekuensial. ALU bekerja sama dengan memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. Nah, jadi yang kita pelajari tadi itu saling berhubungan ya. Kalau di mata kuliah pengantar teknologi, mungkin kita belajar hardware-nya, mungkin kita belajar secara fisik ya. Nah, di dalam sistem digital ini, kita belajar psikisnya dari si komputer ini. Kita bisa tahu cara kerjanya. Ya, ibaratnya kita bisa ngerti lah bahasa dari komputer ini, bagaimana cara dia bekerja. Nah, ngomong-ngomong tentang bahasa, nah mari kita lihat selanjutnya. Perhitungan dalam ALU menggunakan kode biner yang mempresentasikan instruksi yang akan dieksekusi dan data yang diolah. ALU biasanya menggunakan sistem bilangan biner two's complement. ALU mendapat data dari register, kemudian data tersebut diproses dan hasilnya akan disimpan dalam register tersendiri, yaitu ALU output register, sebelum disimpan dalam memori. Nah, itu dia ALU tadi. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah biner, kita juga udah belajar tentang biner sebelumnya, ya kan? Pada awal-awal belajar sistem digital, yaitu konferensi bilangan. Nah, itu aja sih menurut saya yang dapat saya sampaikan untuk rangkuman 4 materi tadi. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.